Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik di pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Nah, seperti biasa, mari sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Quran Hadis, yaitu tentang Al-Quran, surat An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq, yang tentunya sudah kalian hafalkan di BTAKI ketika kalian di kelas 2 ya. Nah, langsung saja mari kita beranjak ke materi pertama, yaitu surat Al-Fatihah berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Teman-teman tahu kan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah itu salah satu surat yang sering kali kita baca, baik dalam sholat ataupun dalam berdoa. Sekarang kita baca bareng-bareng yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah kita udah baca bareng-bareng, sekarang kita masuk ke materi. Kalau teman-teman tadi lihat, Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi nggak bisa dipisahin ya. Kalau kamu mau membaca surat Al-Fatihah, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah tersebut adalah ayat pertama. Jadi, kalau dijumlahkan keseluruhannya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian, arti dari surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Mengapa dinamakan pembukaan? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Selain itu, waktu awal penulisan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Makanya, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kemudian, surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surat Makkiyah. Selain itu, surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Nama-nama tersebut adalah, yang pertama adalah Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Yang kedua adalah Ummul Kitab atau induk kitab. Nah, Ummul Kitab sama Ummul Quran yang tadi, yang pertama itu sama ya, hampir sama. Karena artinya itu sama-sama induk dari semua isi Al-Quran. Nah, yang terakhir ada As-Sab'ul Mathani atau 7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang diulang-ulang? Karena surat Al-Fatihah seperti yang kita tahu tadi, jumlah ayatnya kan ada 7 ya. Dan dibaca diulang-ulang waktu kita sholat. Kita mau sholat subuh,
bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat zuhur, bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, kita bacanya surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan 7 yang diulang-ulang karena selalu kita ulang ketika kita sholat. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama, membahas tentang keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, manusia memuji Allah dan menyebut namanya, yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Fatihah juga membahas tentang hukum-hukum, yaitu kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu hanya bisa didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Allah menyuruh kita sholat, kalau kita sholat pasti kita dapat pahala, kita masuk surga. Dan sebaliknya, jika kita melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kita ke neraka. Yang ketiga, surat Al-Fatihah juga membahas tentang ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau mau minta pertolongan atau sesuatu, hanya kepada Allah juga, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Pernyataan seperti ini ada di surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah juga membahas tentang kisah-kisah. Nah, pada ayat terakhir surat Al-Fatihah, ada orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Dan ada juga orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Itu tadi tentang materi pertama kita, yaitu surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu surat An-Nas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah, maka dia termasuk ke dalam surat Makkiyah. Terdiri dari 6 ayat. An-Nas artinya manusia. Kemudian An-Nas di dalam Al-Quran itu menempati urutan yang ke-114, di mana merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat An-Nas menjelaskan kita harus berlindung dari godaan setan, seperti setan pada gambar berikut ini. Oh maaf, ternyata setannya imut. Maksudnya gambar yang seperti ini ya, yang berwajah nakal dan perutnya buncit, lebih mirip anak kekurangan gizi sebenarnya. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyembah kepadanya. Manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah kepada selain Allah disebut syirik. Perbuatannya disebut syirik, sedangkan orang yang melakukannya disebut orang yang musyrik. Setan selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Karena itulah manusia harus meminta perlindungan dari godaan setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok isi surat An-Nas. Yang pertama yaitu mengajak manusia untuk selalu berlindung kepada Allah. 2. Segala sesuatu di dunia adalah ciptaan Allah. Ketiga, kita hanya berdoa kepada Allah. Keempat,
Setan selalu membisikkan dan menggoda manusia. Demikian adalah sedikit penjelasan dari kandungan surat An-Nas, yaitu surat ke-114 di dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah surat Al-Falaq berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sehingga disebut juga surat Makkiyah. Surat Al-Falaq menempati urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berisi perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Pada ayat yang kedua, menjelaskan bahwa makhluk Allah baik manusia, binatang atau makhluk lainnya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Untuk itulah maka Allah memerintahkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat menjelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Sedangkan ayat kelima menjelaskan manusia juga harus memohon perlindungan dari kejahatan orang yang mempunyai sifat dengki atau sifat iri hati. Terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas berikut ini. Surat Al-Ikhlas berarti memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Terdiri dari 4 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Mari kita baca lafaz ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah itu esa atau satu, atau mengajarkan untuk mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa Allah bukanlah makhluk. Oleh karena itu, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kemudian kandungan surat Al-Ikhlas yang terakhir, yaitu surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan kekuasaan Allah. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini tentang Al-Quran, surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Sebelum Pak Sidik akhiri pertemuan pada pagi hari ini, anak-anak nanti silahkan menyalin surat Al-Falaq beserta artinya di buku tulisnya masing-masing. Kemudian jangan lupa pula mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 19, cukup rom 1 saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.